Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alni, NIM P3E122002, Prodi D3 Statistika. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi dari komponen yang ada pada komputer atau komponen komputer. Langsung saja, di sini yang pertama, casing komputer. Casing komputer atau case adalah bagian yang menjadi rumah bagi sebagian besar komponen komputer. Mayoritas desktop PC memiliki casing box baik plastik ataupun metal. Contoh gambar dari casing komputer tersebut dapat kita lihat pada gambar yang telah disediakan di bawah. Yang kedua, power supply, di mana power supply unit atau yang disingkat dengan PSU adalah komponen yang mengkonversi listrik arus AC menjadi DC bervoltage rendah sehingga bisa dijadikan sumber daya bagi semua komponen komputer. Contohnya dapat kita lihat pada bagian bawah. Yang ketiga, motherboard, di mana motherboard adalah papan sirkuit yang terintegrasi menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi dari motherboard sendiri adalah untuk menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD atau DVD-ROM, hard disk atau SSD, serta sebagai port dan slot ekspansi. Contohnya dapat kita lihat pada gambar yang telah disediakan. Yang kedelapan yaitu prosesor, di mana prosesor merupakan otak dari komputer. Prosesor bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Prosesor juga bertugas untuk mencegah overheat atau mencegah terjadinya overheat atau panas yang berlebihan. Prosesor biasanya dilengkapi heatsink dan kipas. Kita dapat melihat contoh gambar prosesor pada di bawah ini. Yang kelima yaitu chipset. Chipset berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lainnya seperti RAM. Contohnya dapat kita lihat. Yang keenam yaitu RAM atau memori. RAM atau Random Access Memory tugasnya adalah menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Idealnya, RAM ini semakin besar jumlahnya, maka komputer akan semakin cepat karena semakin besarnya kapasitas RAM untuk menyimpan data dan memproses data tersebut. Contoh dari RAM tersebut kita dapat melihat pada gambar di bawah. Yang ketujuh, video card atau VGA. Kartu grafis atau yang biasa disebut dengan VGA atau video card adalah komponen komputer yang bertugas memproses grafis. Mayoritas pengguna komputer hanya memerlukan GPU internal, tetapi gamer, animator, desainer memerlukan dedicated GPU yang memiliki kapasitas besar sehingga bisa memproses grafis berat tersebut. Contoh dari video card itu kita dapat melihatnya. Yang kedelapan itu ROM atau kepanjangan dari Read Only Memory, di mana ROM adalah tempat disimpannya firmware, BIOS, dan pengaturannya komputer modern terbaru. Contoh dari ROM tersebut kita dapat lihat pada gambar di bawah. Kesembilan yaitu baterai CMOS, di mana baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer yang kita gunakan telah kita matikan. Contoh dari baterai CMOS ini kita dapat lihatnya pada di bawah ya. Yang ke-10 yaitu BUS. BUS adalah slot yang bisa menghubungkan berbagai card seperti external graphic card dan sound card ke motherboard. Contoh dari BUS sendiri ini atau gambarnya kita dapat lihat pada bawah ini. Yang ke-11 yaitu sound card.
Di sini hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara. Namun, demikian pengguna bisa menambahkan juga sound card eksternal jika memang dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Dari sound card tersebut kita dapat melihat contoh gambarnya pada gambar di bawah. Yang ke-12 yaitu hard disk atau disingkat dengan HDD. Hard disk adalah media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data, termasuk juga sistem operasi. Selain HDD atau hard disk drive konvensional saat ini, SSD atau solid state drive juga sudah populer digunakan. Namun, terutama di laptop, notebook, atau PC portable lainnya. Dibandingkan HDD, SSD memiliki kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi dan hemat pengguna daya karena tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Contoh dari hard disk sendiri kita dapat lihat pada gambar di bawah. Yang ke-13 yaitu optical drive atau CD atau DVD-ROM. Meskipun masih populer dan banyak digunakan, CD atau DVD-ROM sudah semakin jarang ditemukan di komputer modern, khususnya di PC portable seperti laptop dan notebook. Optical drive atau CD DVD-ROM ini berfungsi untuk membaca dan menulis saat ke optical disk seperti CD dan DVD. Contoh dari optical drive tersebut kita dapat lihat pada gambar di bawah. Yang ke-14 yaitu keyboard, di mana keyboard ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena kita bisa menjumpainya di laptop ataupun komputer yang saat kita gunakan, di mana keyboard ini berfungsi sebagai input untuk berkomunikasi dengan komputer. Praktisnya keyboard ini kita bisa mengetik dan memasukkan berbagai jenis perintah ke komputer kita melalui keyboard tadi. Contoh dari keyboard tersebut dapat kita lihat pada gambar di bawah. Ke-15 yaitu mouse, di mana mouse juga merupakan input device yang sangat penting untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer. Dengan adanya mouse, kita bisa menggerakkan pointer dan memilih berbagai opsi di layar komputer kita. Contoh dari mouse tersebut kita dapat lihat pada gambar di bawah. Yang ke-16 atau yang terakhir di sini yaitu monitor, di mana monitor bekerja sama dengan graphic card atau video card, GPU, dan FGI, di mana monitor berfungsi untuk menampilkan grafik di komputer. Saat ini, selain monitor, konvensional touchscreen kian menjadi populer. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai pengenalan komponen yang ada di komputer. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.